Kalau saya John Herbert, saya bakal pakai formasi dengan pemain-pemain kita yang sudah banyak nih, yang ada Tom Hai ada di Indonesia, Ivar Jenner ada di Indonesia. Ya targetnya di situ, bukan lagi di FIFA Series. Ya FIFA Series kita menang lawan Bulgaria pun nanti kita nggak dapat apa-apa gitu. Cuman Hmm. tercatat menang FIFA Series gitu. Iya. Cuman kalau Iya. di ASEAN Cup kan dulu Piala AFF kita belum pernah juara sama sekali. Dengan kualitas pemain-pemain diaspora kita yang sekarang banyak main di Super Super League. League, ya harus juara lah. Itu baru target. Oke, nah Bung Ais ini kan juga yang jadi perhatian dari para netizen kan ke ini ya, kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Menurut Bung Ais nih, Ya. kembalinya Elkan Bagot ini lebih karena desakan warganet, desakan penggemar, atau memang butuh kualitasnya Elkan Bagot gitu? Mengingat lini belakang kita tuh banyak ya, ada Jezas, ada Justin Hapner, ada Kevin Dix, ada Rizky Ridho, bahkan Jordi Amat sekarang katanya didaftarnya jadi midfielder gitu. Ini menurut Bung Ais Ya. gimana nih melihatnya? Ya, Elkan Bagot kita butuh. Selama pemain ini available ya kita butuh, karena paling tidak kita butuh bank pemain yang cukup banyak, pilihan pemain yang cukup banyak. Dengan masuknya Elkan Bagot kan berarti pilihan pemainnya lebih banyak nih. Hmm. Ada trio J.I. Jazz, Justin Hapner dan Rizky Ridho, ada Kevin Dix yang bisa digeser ke center back, ada Jordi Amat juga yang bisa bermain sebagai center back, plus Elkan Bagot kan artinya pilihannya jadi semakin banyak, Ya. dan ini akan membuat John Herman bisa lebih punya alternatif lah. Kalau si A berhalangan ada si B, kalau si C berhalangan ada si D, artinya pilihannya dengan pilihan banyak ini kedalaman squad kita jadi lebih bagus. Jadi kita butuh lah. Selama Elkan Bagotnya tidak jual mahal ya. Gitu. Nah, Bung Ais, ini ada Elkan Bagot sekarang yang membuat lini belakang juga makin banyak pilihan kayak tadi yang Bung Ais bilang. Nah, akankah Elkan Bagot langsung masuk jadi starter atau harus ngantri dulu nih menghadapi pemain-pemain yang emang udah langganan nih sebelumnya? Ya belum tentu. Pasti John Herman ini akan melihat bagaimana pola dan gaya para pemain di latihan ya kan. Kemarin mereka sudah mulai berdatangan ya hari Minggu ya. Betul. Hari Minggu mereka sudah mulai berdatangan. Mungkin sekarang mereka sudah latihan. Ada beberapa hari menuju tanggal 27 ya. Tentu John Herman akan melihat di sini siapa pemain-pemain yang akan dimainkan yang sepertinya tepat ya. Kalau kita berkaca dari pertandingan-pertandingan sebelumnya bersama timnas, trio J.I. Jazz, kemudian Rizky Ridho dan Justin Hapner ini tiga pemain yang paling tepat ya, paling cocok bermain bersama. Ya terlepas ada Kevin Dix yang bisa bermain sebagai center back. Tapi sekarang kan pertanyaannya pola main seperti apa yang diinginkan oleh John Herman, apakah pola 3 back atau pola 4 back? Kalau pola 3 back sepertinya Elkan Bagot bisa jadi salah satunya. Tapi kalau pola 2 back atau pola 4 back ya dengan misalnya 4-3-3, 4-2-3-1, bisa jadi Elkan Bagot bukan salah satunya. Atau bisa jadi masuk juga ya, tergantung ini gaya main dan juga performa para pemain saat latihan, saat training camp di sekarang ini nih. Jadi ya belum tentu juga Elkan Bagot langsung masuk, tapi belum tentu juga Elkan Bagot harus antri. Iya benar. Nah, ini kalau tadi dia bilang banyak Bung Ais bilang komposisi pemain dan macam-macamnya nih, kita mau nanya nih biar iseng aja, Bung Ais punya prediksi starting line up nggak nih? Betul. Prediksinya Bung Ais aja, ya ibaratnya Bung Ais jadi John Herman lah gitu. Kalau saya John Herbert, saya bakal pakai formasi 3-4-3 ya, karena 3-4-3. sepertinya formasi seperti ini yang paling cocok untuk timnas Indonesia. 3-4-3 itu ya di belakang mungkin yang akan dipilih ini adalah Emil Audero. Ada dua memang, Emil Audero atau Martin Paes, tapi kalau kita melihat kualitas liganya ya Emil Audero yang layak dimainkan starter karena kualitas Serie A tentu lebih baik daripada kualitas Eredivisie. Kemudian di belakang ya kalau saya lebih pilih trio J.I. Jazz ditemani oleh Justin Hapner dan Rizky Ridho. Sementara kalau di bek kanan ya ada Kevin Dix. Di bek kiri ini
Calvin Verdong, tapi tergantung Calvin Verdongnya mau dimainin seperti apa. Mau main sebagai attacking gelandang bertahan atau sebagai di posisi bek kiri. Kalau saya lihat di sini Calvin Verdong di pemanggilannya didaftarkan sebagai gelandang, bisa jadi dia main sebagai double pivot bersama Joy Pelupesi. Dengan begitu berarti bek kirinya adalah Dan James nanti yang akan dimainkan di situ. Dan James di kiri, Calvin Verdong berduet dengan Joy Pelupesi di tengah, di kanannya ada Kevin Dix, di sayap kanan bisa jadi kalau kita lihat komposisi pemain ya Yakob Sayuri ya, karena di situ tidak ada Maulana atau yang lainnya, jadi sayap kanan berpotensi Yakob Sayuri. Sayap kirinya ya Ragnar mungkin yang bakal dimainkan sebagai starter, dan nomor 9-nya ya no debat lah oleh Romeni yang bakal dimainkan sebagai target man utama. Jadi 3-4-3. 3-4-3. Nih kalau tadi soal formasi, prediksi skor nih Bung Ais untuk lawan Saint Kitts and Nevis, dan nantinya kalau emang menang atau kalah akan ketemu siapa nih nanti di tanggal 30? Prediksi Bung Ais. Ya kalau lawan Saint Kitts Nevis sih kita bisa menang lah, minimal dengan margin 2-0 ke atas lah, bisa 2-0. Kalau kita mainnya langsung bagus ya, karena Saint Kitts Nevis kan levelnya masih di bawah kita nih rankingnya nih. Ya 2-0 lah, 2-0 minimal 2-0 lah. Atau bahkan bisa 3-0 kalau mainnya bagus. Tentu kan para pemain kan ini ingin menunjukkan kualitas mereka di depan pelatih baru. Betul. Ingin unjuk kualitas lah. Kemudian di final ya hampir pasti kita ketemu Bulgaria. Karena lawannya kan Bulgaria lawan Kepulauan Solomon, ini antara bisa dikatakan level Eropa dengan level yang jauh juga. Jadi Bulgaria ya masa ya kalah lawan Kepulauan Solomon gitu. Ini kalau lawan Bulgaria nantinya gimana prediksi Bung Ais nih? Apakah bisa meraih kemenangan? Tadi Arung sempat pesimis, kata Arung kemungkinan seri dan berlanjut adu penalti kalau kata Arung. Kalau Bung Ais gimana nih prediksinya Bung Ais? Ya kita punya keuntungan ya, memang secara kualitas, secara ranking Bulgaria di atas Indonesia, tapi kita punya keuntungan Indonesia main di kandang sendiri. Tentu dengan dukungan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno ini bakal menjadi pemain ke-12 ya. Tapi ya Bulgaria ini bukan lawan yang mudah dikalahkan. Ya potensi seri cukup tinggi lah, potensi seri cukup tinggi. Walaupun tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa mencuri kemenangan tipis di 90 menit. 90 menit ya berarti, benar, bisa. Nah ini terakhir nih Bung Ais, ada pesan-pesan buat supporter dan juga buat John Hertman nggak buat The FIFA Series kali ini? Iya, buat John Hertman tentu dia harus membuka mata jelas-jelas ya, artinya jangan kasih ruang pada siapapun ya untuk melakukan penitipan pemain lah, karena dia bukan penjaga kendal atau penjaga pemain, dia adalah pelatih timnas Indonesia, jadi tidak ada penitipan pemain. Kemudian dia jangan sampai diintervensi oleh pihak-pihak lain, jangan terlalu mendengarkan kritikan netizen ya, artinya harus tutup kuping nih, karena netizen Indonesia kan galak-galak. Jadi jangan terpengaruh dari situ. Jangan netizen bilang harus mainkan A, dia mainkan A, jangan. Dia harus betul-betul punya kualifikasi sendiri di permainannya, dan dia harus betul-betul memberi kesempatan pada pemain-pemain yang menurutnya bagus. Kemudian buat netizen, buat para supporter Indonesia, ya kita harus kasih kesempatan lah buat John Hertman. Jangan setelah lawan Saint Kitts Nevis dan Bulgaria kita mainnya jelek, terus John Hertman dimaki-maki, jangan juga. Karena ini baru 2 pertandingan awal. Betul. Dan John Hertman kan waktunya untuk ketemu kan cuman 1 minggu kurang lah ya. Betul. Jadi tidak mudah lah untuk menyatukan visi, untuk memberi filosofi bermain yang dia inginkan. Jadi ya sabarlah kepada para supporter, jangan terburu-buru, baru nanti kalau di ASEAN Cup lah, kalau seandainya Indonesia gagal juara ya silahkanlah, waktu dan tempat saya persilahkan pada supporter. Oke, benar. Itu ya pesan bijak dari Bung Ais tadi. Pokoknya ya. Lihat dulu, kasih kesempatan, kasih waktu. Betul. Percaya proses kalau kata Bung Ais dulu, saya ngomongnya gitu. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.